Di tahun 2016, industri taksi tanah air diserang oleh kehadiran taksi online. Disrupsi itu mengakibatkan beberapa perusahaan taksi gulung tikar. Nah, sebagai salah satu perusahaan taksi ternama di Indonesia, Bluebird harus mampu bertransformasi kalau mau bertahan. Tapi tentu aja nggak mudah ya bagi perusahaan yang udah berumur dan memiliki puluhan ribu karyawan untuk bisa berubah secara cepat. Banyak orang yang sangsi bahkan bahwa Bluebird akan mampu bertahan. Tapi nyatanya Bluebird membuktikan bahwa mereka bukan hanya mampu bertahan, tapi justru tambah berjaya. Apa rahasianya? Bagaimana strategi dan taktik transformasi Bluebird? Yuk kita tanya langsung ke Pak Sigit Djoko Sutono. Saya ingin kembali ngomongin tentang dua krisis ya, disrupsi waktu pas taksi online 2016 dan pandemi 2020. Tapi saya ingin melihat dari angle transformasinya gitu. Kalau sebelumnya kita ngomongin tentang strategi besarnya, gitu ya. Sekarang transformasinya. Gitu. Ada hal-hal yang itu jadi core dan itu dipertahankan dan itu menyelamatkan. Kita udah bahas itu Pak ya, yaitu pelayanan itu. Namun di saat yang sama kita tahu bahwa gempuran dari taksi online waktu itu kan di bisnis modelnya memungkinkan harga dia bisa sangat turun, kecepatan dia armadanya begitu banyak gitu. Sehingga mau nggak mau pasti Bluebird harus melakukan perubahan lah, gitu ya. Sebelum kita masuk kepada hal yang teknis nih Pak ya, tentang bagaimana organisasinya harus berubah, bagaimana sistemnya harus berubah atau kebijakannya berubah, bahkan pada skill set orangnya dan sebagainya. Oh itu banyak tuh pasti PR-nya Pak ya. Nah sebelum masuk ke sana Pak, aku ingin kita mulainya dari yang lebih makro dulu deh, gitu ya Pak ya. Kalau disimplifikasi, disederhanakan. Susah pertanyaan. nih kayaknya. Biasanya yang sederhana itu susah ya Pak ya. Gini, jadi settingnya tadi dan ujungnya sekarang kita udah ngelihat Pak. Jadi itu 2016 ke sekarang udah 7 tahun. Sekarang kita ngelihat Bluebird udah luar biasa. Transformasinya udah kejadian Pak. Dulu yang dia memang pasti susah, pasti berat dan nggak mudah. Tapi sekarang kejadian kan gitu. Dari sisi teknologinya juga udah bisa keep up. Ya. Bahkan udah omni channel ya. Sekarang bukan cuma pakai aplikasi, pinggir jalan bisa, di mall ada tempatnya gitu. Jadi enak banget lah gitu aksesnya gitu. Sampai sekarang juga ke logistik gitu. Itu kan itu transformasi Pak. Ya waktu 7 tahun masif gitu. Nah mulai dari pertanyaan yang besarnya dulu adalah caranya gimana tuh Pak? Saya bingung nanyanya juga soalnya ya. Itu, oke. Itu apa yang dilakukan oleh manajemen ya sehingga itu bisa kejadian Pak? Ya, memang nanyanya susah, jawabnya juga susah. Kalau saya simplifikasi, mungkin salah satu yang memang terbayang adalah tadi caranya mindset ya. Lalu ya memang ya mencoba hal baru, mindsetnya untuk mencoba terus gitu. Karena kita tahu bahwa apa yang kita punya sekarang itu harus yakin dulu. Yang kita punya sekarang belum tentu akan bertahan. Itu satu. Jadi itu trigger dari dalam untuk punya mindsetnya we need to do something. Apa yang mau kita lakukan, kita belum tahu. Kalau kita bicara 7 tahun yang lalu, nggak kebayang. Mimpi boleh gitu, tapi terjadinya belum tentu. Oh, saya mau punya apps yang bisa dipakai semuanya. Saya mau punya ini. Ya, sampai ke sana gimana? Nah, step by step memang. Gitu. Jadi, kalau dilihat ya tadi, caranya nggak ada cara yang paling mudah, kecuali memang mengiterasi. Kita juga banyak tadi saya sempat sampaikan bahwa ada teknologi yang memang kita pakai, akhirnya tidak cocok gitu. Kita masuk di tahun sebelum disrupsi ya, kita mencoba pemesanan melalui BlackBerry. Handphone tuh sebelum yang lain online masuk, kita udah bisa pesan melalui handphone. Teknologinya belum siap, market belum siap, kantong nggak ada, gitu. Jadi nggak dipakai gitu. Padahal development udah cukup banyak. Lalu ada segala macam cara-cara pemesanan, termasuk juga hal back end yang kita lakukan, termasuk layanan yang kita coba, gitu. Jadi ya keep iterating, ya kan, mencoba dan keep iterating, mencoba. Tapi juga perlu melihat tadi jati dirinya apa sebenarnya, kita mencoba ini untuk apa, tujuannya sama nggak visinya untuk memberikan jati diri kita yang sama. Itu waktu awal bertransformasi
nggak kelihatan. Tapi ya kita harus yakin bahwa memang ini perusahaan adalah jati dirinya ke sana. Ya dicoba, dijalankan. Karena kan kita nggak ada yang bisa meramalkan masa depan seperti itu. Kalau kita ingat belakang, oh iya ya, ternyata kalau kita tarik benang merah, ya kita banyak melakukan beberapa percobaan dan ya nggak berhasil juga. Ya nggak kedengeran gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak jadi bahan omongan gitu ya. Ya, kalau percobaan selalu berhasil itu best practice, Pak. Bukan percobaan namanya. Percobaan itu pasti banyak gagalnya ya. Cuman yang berhasilnya yang matters ya, yang akan ngubah segalanya. Ya mungkin salah satunya ya begitu ya, memang caranya ya mencoba. Tapi mencoba itu semua orang bisa. Tapi mindset untuk terus mencari sesuatu dan kapan kita berani memutuskan ini sudah tidak bisa dijalankan lagi, scrap. Tinggalkan gitu. Nah, itu nggak gampang. Itu ada yang punya baby kan itu. Oh, ini bisa jalan, ini masih harus masuk. Tapi ya belum tentu bisa. Tapi salah satu poin yang memang kita lihat pada akhirnya saat itu kita harus pikirkan metodologinya akhirnya. Jadi kalau dibilang caranya gimana ya metodologi untuk mencapai itu. Ya, kita selalu melihat apa yang kita lakukan harus bisa mengcover, memperkuat fondasi, lalu juga membangun masa depan. Dua itu. Tapi di tengah-tengahnya yang lebih penting adalah karena culture lagi Bluebird. Waktu kita melakukan membuat fondasi dan membangun masa depan itu bersama-sama, engage everybody. Gitu. Nah, perusahaan bertransformasi tetap harus menghasilkan uang kan, deliver today promise. Jadi 4 langkah itu strengthening foundation. Engage everybody, lalu deliver today promise, lalu building up the future together. Itu merupakan metodologi yang kita lihat ternyata ya itu yang memang kita lakukan sehari-hari. Jadi waktu kita membuat sesuatu yang baru nggak boleh mematikan yang lain gitu syaratnya. Kuatkan fondasinya. Dan bersama-sama tadi itu sebenarnya yang cukup kritikal. Kalau kita bicara transformasi kan bicara strategi dan eksekusi. Kerap kali dari sisi strateginya oke lah, kelihatan keren gitu. Panggil konsultan atau kita develop sendiri dari internal team yang melakukan itu gitu. Dan saya ngeliat serangkaian aktivitas baru di Bluebird yang dilakukan pada saat pandemi itu juga orang kan ngelihat ya. Pada kesempatan sebelumnya kita sempat diskusi ya tentang kalau mau survive itu pegang pada apa yang jadi kekuatan utama itu pelayanan, tapi juga lihat dong apa yang jadi aset kita, mana yang bisa di leverage dan juga innovate kan Bapak nyampaikan 3 hal itu ya. Nah, ada aset bengkel. Selama ini cuma dipakai untuk armada kita. Kenapa nggak kita open? Ya itu kan jadi new revenue stream gitu ya. Bahkan menggandeng lawan, gimana supaya taksinya Bluebird ada di Gojek kita di Gokar gitu kan ya kan gitu kan. Sebelum tentu aja nanti buat aplikasinya sendiri gitu. Kerjasama sama Traveloka gitu. Akhirnya bis antar kota diperkuat gitu kan, provinsi itu sesuatu yang mungkin nggak akan muncul kalau nggak kena disrupsi ya Pak ya. Jadi betul. Dan kalau bagi kami gitu yang pengamat ngeliat dari luar, gila keren ya gitu. Walaupun tuh nggak terjadi dalam semalam ya Pak ya. Jadi ceritanya panjang lah sampai itu baru kejadian. Nah justru yang saya ingin tanyakan adalah yang cerita yang panjang tadi itu Pak. Sampai itu kejadian. Kenapa gitu ya? Nah iya gitu. Karena strategi mungkin keren di atas kertas. Gitu. Tapi aku yakin itu eksekusinya setengah mati. Karena ya kita balik lagi, Bluebird kan bukan startup, Pak. Tadi Bapak kan mengatakan ya percobaan, melakukan iterasi, kita terbuka gitu. Kalau startup mah gampang, Pak. Orangnya cuma 5, 10, paling banyak 50 orang gitu. Udah itu duitnya nggak bisa pula gitu. Dan kalau gagal juga nggak dimarahin juga gitu kan ya. Kalau Bluebird kan lain, Pak. Gitu kan ya. Gagal kena image. Bukannya image, Pak. Panjang lagi ceritanya gitu ya. Belum lagi saham di bawah. Itu lain lagi lah. So, pengen tahu dari orang dalam ya, tantangan terbesarnya waktu pas eksekusi itu apa Pak? Tantangan terbesarnya terus terang berpikir apakah ini yang paling benar. Bertanya. Kita tidak tahu. Tapi kita harus yakin. Gitu, ya? Gitu, kita yakin kita flashback gitu. Kenapa kita akhirnya berani mengambil bold move seperti itu ya? Karena ya kita yakin tadi satu, jati diri Bluebird yang mana. Itu satu dulu. Itu menjadi satu pola pikir yang memang membuat pemikiran yang lainnya bisa jadi lebih mudah. Karena kita tidak rancu terhadap hal-hal yang lain. Kita tahu kita bukan perusahaan aplikasi. Kita perusahaan transportasi. Dan kita yakin kita perusahaan transportasi yang mengadaptasi teknologi. Gimana cara mengadaptasinya? Itu jati dirinya kan. Harus ada embrace apapun. Lalu kita tahu tadi disebutkan omnichannel. Oke, menurunkan omnichannel gimana? Jadi challenge.
Boleh nggak dengan kompetitor? Apa nggak harus dengan kompetitor? Kompetitor yang mana yang cocok? Nah, hal-hal itu akhirnya menjadi layer by layer terbuka matanya. Tapi pada saat kita jalan kan, ya bismillah. Nggak tahu. Ujungnya udah Ya, gitu, udah pasrah. tapi ya kita coba gitu. Karena tadi disrupsi menjadi katalis inovasi. Ya, kita harus punya cara lain untuk melakukan. Tapi kita tahu apakah hanya itu? Enggak, ada Traveloka, ada Garuda, ada KAI, ada juga channel-channel yang lain, termasuk kita perkuat. Yang kita sebut adalah strategi kita 3M namanya. Multi-channel, multi-access, multi-payment. Jadi bukan hanya channelnya saja. Produk yang ada harus kita jadikan satu. Bluebird kan cuma bukan hanya layanan regular taksi, ada layanan sewa kendaraan, bus, shuttle service, dan payment. Itu juga cukup menarik. Karena kita tahu orang itu, dan kita yakin, jadi orang itu butuh transportasi itu bukan karena mesennya keren, tapi layanannya harus andal tadi. Mesen dan yang lainnya itu opsi. Kita yakin orang punya opsi, dan terbukti sekarang channel kita yang berjalan menjadi opsi yang masih tetap dipakai. Pangkalan tetap orang itu kalau bisa disebut offline channel. Tantangan kita berikutnya gimana meng-online kan offline channel itu. Itu ada pemikiran yang lain. Call center kita masih tetap berjalan, dan mungkin dokter juga dulu mesennya pakai call center gitu kan ya. Tetap jalan surprisingly. Jadi memang opsi yang kita berikan. Fokusnya kenapa opsi? Layanan, dan kita tahu pelayanan buat customer itu tetap nomor satu. Sampai kita yakin, oh ini udah terlalu kecil, ya sudahlah memang to maintain this is not important, switch gitu. Nah, ya, jadi begitulah kira-kira. Nah, itu kan masih bicara tataran strategi ya. Artinya ya itulah yang harusnya kita lakukan. Nah, dalam eksekusi menggerakkan 20.000 drivers itu pun yang di lapangan, yang belum yang di HO, belum yang di kantor-kantor cabang dan lain sebagainya. Membuat mereka mau melihat hal yang sama dengan data management is one thing ya. Communicating the strategy di tengah situasi yang serba gelap gulita, bahwa kita mau kesini, manajemen aja masih nggak pede kan, bener nggak sih kan gitu kan? Ya, nggak semuanya. Karena itu very logical di situasi yang kayak gitu, termasuk yang kemarin pandemi itu kan gelap gulita kan. Akhirnya si leader kan harus berangkatnya pada faith kan, percaya dengan data, diskusi, dan semuanya pertimbangkan dengan informasi yang ada. Oke, ini Bismillah tadi istilahnya, ini Insya Allah bener nih gitu kan. Tapi kan wallahu alam ya bener apa enggaknya kan, kita taunya belakangan nanti kan. Nah, kan nggak semua orang punya faith dengan level itu. Ya, satu. Yang kedua, kalaupun dia punya faith pada level itu, mereka mungkin harus melakukan adjustment terhadap cara kerjanya mereka. Gitu. Bahkan mungkin kita nggak tahu insentif sistemnya yang akhirnya harus berubah gitu. Alokasi resources yang berubah, otomatis orangnya harus ikut bergerak ke sana gitu. Nah, di level eksekusi itu, Pak, tantangan terbesarnya apa, Pak? Change management tadi, mengerti bahwa ini adalah jalan yang harus kita ambil. Kita juga harus mengerti nggak semuanya akan happy dengan strategi ini. Ada yang berpikir ada yang berpikir nggak perlu saya ngapain, dan memang terbukti kata di kacamata dia, misalnya kita bicara pengemudi nih ya, ngapain saya bisa terima order yang lain? Kita pikir kenapa? Kamu kan harusnya seneng dapat tambahan order. Dia bilang, tamu saya memang sudah pesan langsung ke saya terus, jadi saya juga punya langganan. Oke. So diskusi itu membuat kita bisa memilah-milah eksekusi terhadap bagian-bagian mana yang perlu kita sesuaikan. Jadi akhirnya tadi ya personalize. Walaupun kita butuh ada kesamaan ya, tujuannya sama, tapi kita harus bisa mengadaptasi cara yang berbeda-beda. Walaupun kita nggak bisa lakukan at the same time gitu. Nah, itu juga menjadi implementation plan yang harus bisa tahu kapan kita ganti, tahu kapan kita adding up. Insentif menjadi satu hal yang cukup kritikal. Nah, dalam negosiasi, dalam hal membuat suatu kebijakan ataupun eksekusi itu harus nyambung. Kalau kita memang mau jalankan ini, KPI-nya samalah gitu. Jadi misalnya dalam hal kerjasama tadi ya dengan Gojek ya, dengan Gojek, dengan Traveloka, dengan apapun yang memang kita masuk, ya KPI kita hitung itu sebagai salah satu source of income yang menjadi KPI mereka, bukan hanya dari channel kita kan, menjadi alignment ya antara policy dengan insentif tadi. Dan memang unsur yang paling kuat dalam hal men-change management adalah insentif. Itu cukup banyak mendrive where we want them to go.
Oke. gitu. Oke. Tapi kalau kita put the wrong incentive, apapun Iya. yang terjadi ya susah Iya. ngomongnya. Iya. Nah, pada saat mau ngasih itu, nah ya tadi itu ya susahnya nggak, ya belum tentu berhasil, Oke. udah keluar duluan, Mm-mm. hasilnya targetnya bener nggak gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. buat itu ya butuh tim change management ya. Jadi memang manajemen yang sudah berjalan ini ya cukup berjibaku lah melakukan itu dalam transformasi itu ya. Iya. Ya berat juga. Oke, yang saya tangkap tadi adalah secara sistem memang harus di-adjust. Dan adjustment itu perlu taking into account, mempertimbangkan kondisi orang-orang yang ada di lapangan. Karena bisa jadi situasinya berbeda-beda ya. Contoh tadi pengemudi tadi gitu Pak ya. So, sistemnya harus tunggal, satu, tapi at the same time juga memberikan ruang pada personalisasi gitu. Karena begitu habit lamanya 100% harus diubah, itu perlawanannya akan sangat kuat. Jadi diberikan transition lah gitu ya. Jadi ada slack yang dikasih dulu atau dikasih ruang di mana dia masih tetap bisa melakukan yang selama ini dia biasa lakukan, tapi dikasih insentif tadi supaya dia coba explore ke hal yang baru. Ya. Nah, sistem itulah yang akhirnya ngebentuk dan ngedorong orang-orang bergerak ke arah yang diinginkan oleh manajemen. Nggak semuanya berhasil loh. Iya, tentu saja. Pada akhirnya juga harus ada yang dipecut. Ya namanya transisi pasti begitulah ya kondisinya. Tapi paling nggak kan salah satu gedenya gitulah gitu ya. Oke, itu dari sisi sistem Pak. Kalau dari sisi organisasinya sendiri, jadi pada saat waktu kita masih ngomongin distribusi ya Pak ya. Ya. Apakah harus ada yang berubah Pak? Jadi struktur organisasinya atau Ada. level of command dan sebagainya? Ada. Kita muncul organisasi itu kita muncul di sebelum pandemi itu sudah kita pikirkan sebenarnya. Jadi alhamdulillah memang ada pemikiran menambah departemen tadi strategic office. Kalau dulu namanya masih business development menjadi strategic office. Lalu pada saat disrupsi menjadi ada pembagian commercial and operation yang memang tadinya dulu melakukan hal partnership dan yang lainnya. Jadi ada munculnya departemen baru, adanya penguatan struktural dari satu departemen yang sebelumnya kita ada tapi belum terlalu kuat, marketing misalnya. Terus IT misalnya dulu development kita terhadap mobile development kita nggak kuat ya, kita harus siapkan itu, KPI-nya berbeda. Strategic office juga KPI-nya berbeda, dia nggak bisa dikejar untung gitu di depannya gitu, pasti minta duit mulu gitu di depan. KPI-nya beda lah ya. Ya, gitu. tapi itu menjadi salah satu trigger yang cukup terjadi perubahan di organization-nya. Podcast sebelumnya saya itu dengan Mas Kiki ya dari Mata Tilaar, CEO-nya Mata Tilaar. Itu menarik karena pada saat pandemi itu juga susah jualan karena kan masih offline caranya gitu. Yang kedua adalah serangan dari kosmetik kekinian dengan brand asing gitu ya. Dan itu menjadi kayak revelations lah untuk dia melakukan perubahan signifikan. Sehingga secara struktur organisasinya itu pun juga akhirnya jadi flat, Pak. Dari tadinya tuh besar jadi flat gitu. Jarak dengan top leaders itu semakin pendek gitu. Dan banyak sekali perubahan-perubahan yang very very signifikan yang terjadi gitu. Kalau dalam konteksnya Mata Tilaar, Pak ya. Berarti kalau dalam Bluebird itu secara umum sebenarnya organisasinya itu melebar sebenarnya. Melebar. Karena kita ada tambahan fungsi tadi ya. Tambahan divisi, fungsi. Ya. Terus ada split departemen yang tadinya melakukan satu bagian dipisahkan supaya lebih fokus. Artinya otomatis jadi lebih flat, Pak. Layersnya nggak berkurang ya? Layersnya nggak berkurang. Begitu. Kita menambah karena kita memang kurang departemen tersebut. Artinya ada orang-orang yang dipindahkan Pak ya ke departemen-departemen yang baru. Ada yang di switching, ada yang di hire baru, pro hire baru. Berarti justru di masa itu malah ini Pak, over recruitment berarti? Nggak over, tapi memang harus ya itu juga salah satu challenge kan, nambah orang tapi belum tentu ada hasilnya, memperkuat bagian ini belum jelas, memperkuat tadi development bener nggak? Gitu, kita harus hire developer banyak begitu. Ini menarik karena di banyak perusahaan Pak ketika bicara transformasi gitu ya Pak ya. Transformasinya kenceng Pak teriaknya Pak, tapi organisasinya nggak diubah gitu. Jadi kan bukan hanya organisasinya nggak berubah, strukturnya nggak berubah, pola kerjanya nggak berubah, cara kerja berubah, divisi nggak berubah, KPI-nya nggak berubah gitu. Tapi pengen transform Pak. Menurut Bapak itu nggak mungkin lah ya kayak gitu ya. Iya, ya susah lah kayaknya karena ingredients-nya untuk melakukan itu berat. Tapi transformasi itu bukan is about organization, is not about other things, money ataupun inovasi, it's about mindset. Gitu. You have to change the people first to transform. Otherwise, yang menjalankan kan
orangnya, Oke. gitu. Tapi kalau sudah nangkap, akan lebih mudah dibuka jalurnya. Oke. Ya orang mungkin istilahnya kalau mau nyebrang hutan gitu ya, ya dia bisa nyampe juga tapi setengah mati gitu transformasi ya. Tapi kalau dikasih dibuka jalannya, mindsetnya saya tahu harus ke sana. Dikasih jalan tuh organisasi, insentif, dibabatin semuanya, ya dia lebih cepat gitu kira-kira. Nah, mindset yang seperti apa yang harus dibangun Pak pada saat transformasi itu di Bluebird, dan gimana cara menghidupkan mindset itu Pak? Nah itu juga sesuatu yang culture balik ya. Mindset itu kalau kita Bluebird itu punya 4 value, 4 nilai ya. Kita punya growth mindset itu kan, lalu kita punya integrity, kita punya pelayanan prima, kita juga punya kerja keras gitu ya. Itu 4 nilai. Itu harus walk the talk. Nggak gampang ngomongnya. Kita juga sering melakukan kesalahan gitu kan. Suruh kejar, KPI-nya nggak dirubah. Nah, itu sesuatu yang memang akhirnya nggak sinkron. Nah, itu ya by time, dapat feedback, melakukan perbaikan, keep doing it. Ngomongnya gampang sih ya, kayak Bluebird juga nggak selalu bisa berhasil melakukan dan menginstall pemikiran itu. Beberapa hal nggak berhasil kita. Beberapa departemen nggak berhasil. But we have to realize, pada akhirnya bagian mana yang kita butuh lakukan itu. Karena nggak semua harus bisa melakukan. Kalau misalnya kita bilang berinovasi, level of innovation yang dilakukan nggak semuanya sama di tiap level, di tiap bagian. Ada yang memang harus sangat cepat, ada yang memang ya keep strengthening the foundation tadi. Jadi bertransformasi nggak hanya melulu terhadap suatu hal yang harus melakukan inovasi dan yang lainnya ya gitu. Kita harus bisa pilih yang mana. Ketika Bapak tadi menyebut bahwa mungkin ada departemen tertentu yang belum kebangun mindset-nya, departemen yang lain udah kebangun mindset-nya gitu. Bukankah itu akhirnya malah justru menimbulkan friksi, Pak, ketika mereka tidak ada dalam satu mindset yang sama? Iya, betul. Ya. Nah, how you manage itu, Pak? Ini bisa nebak nih kayaknya. Iya, biasa. Yang terjadi yang paling sering minta adanya perubahan adalah biasanya frontliner. Karena dia yang paling mengharapkan, saya nggak bisa lagi ketemu customer dengan cara ini. Malu, Pak. Ini harusnya begini, kompetitor begini. Yang paling belakang adalah, ya gue biasa aja gue lakukan yang ini. Nggak nyampe gitu. Nah, terus ya change management mengerti bahwa itu perlu ada sinkronisasi ya, sinergi. Nggak gampang. Tapi ya harus didudukin bareng, dikasih tahu berulang kali. Ya handle orang ya begitu ya, kayak kita handle anak dan mendidik anak ya. Kita kasih tahu sekali, belum tentu ngerti pikirannya. Ini orang tua maunya sayangnya yang ini sama yang ini gitu. Tapi terus by time kita harapkan kalau kita memang sincere, kita tulus ya, dan kita bisa menarik benang merahnya. Mereka tahu purpose-nya apa, kenapa kita lakukan itu ya, itu akan muncul. Jadi ya harus dibentuk. Gitu. Ya memang ada conflicting. Ada yang bilang kok itu caranya insentifnya begini, saya enggak. Ya kamu KPI-nya apa? Kamu lakukan apa? Ya itu jadi saya di insentif merupakan salah satu katalis untuk orang change gitu. Yang menarik dari change management itu adalah kerap kali gini, perusahaan yang sangat kuat kekeluargaannya itu justru lebih susah untuk diajak berubah, karena kerap kali menjadikan kekeluargaan itu sebagai alasan untuk tidak berubah gitu kan ya. Karena nah sementara kalau Bluebird sendiri kan itu kekeluargaan itu menjadi salah satu value yang udah dibangun sejak 50 tahun yang lalu kan Pak ya gitu. So how you manage, gimana tuh ngelola spirit kekeluargaannya bagus. Ya, jangan diubah gitu, jangan diganti gitu. But at the same time di saat yang sama mereka juga harus mau keluar dari zona nyamannya, trying something new. Bahkan sometimes yang namanya transformasi kan harus ada konstruktif konflik ya. Harus ada konflik gitu. Ya, tapi konstruktif gitu, bukan yang destruktif gitu kan ya. Dan kekeluargaan itu kan menghindari itu sebenarnya. Ya kan? Nah, itu menarik gitu, Pak. Itu how you manage situasi itu. Kita mungkin perlu bedakan ya antara cara beroperasi sama hasil yang mau dikejar KPI. KPI kita tidak kekeluargaan. KPI kita performance based. Kita harus tahu bahwa memang yang perform merah-merah gitu ya perform incentivize. Yang merah ya disincentivize. Tapi untuk menuju ke sana proses kita mencapai dan membahas itu prosesnya kekeluargaan. Kita bicarakan bukan pokoknya jalankan. Nah, kita belajar
proses itu cukup penting daripada hasilnya. Mhm. Packaging cara kita menyampaikan itu lebih penting daripada kontennya. Orang akan nangkep konten yang salah kalau cara kita menyampaikannya berbeda. Udah pokoknya enggak, kasih feedbacknya. Dengan kita punya ada iterasi meeting berkali-kali dengan manajemen, dengan layer yang lainnya, dengan driver, feedback kita dapat dan ya oke, tujuan kita harus ada performance base karena mintanya kalau salesnya tinggi, income-nya tinggi, bonusnya tinggi gitu kan ya. Oke. Tapi kalau yang enggak gimana? Mampu enggak? Nah, untuk mencapai itu ya wajar lihatnya bagaimana gitu ya. Ya masa sama rata sama dipikul. Nah, enggak gitu. Nah, itu penurunan kekeluargaannya, caranya bukan hasilnya. Itu cakep tuh. Jadi ini bagi teman-teman yang karena banyak organisasi yang gitu, Pak. Jadi kekeluargaannya kuat, tapi malah kekeluargaannya gitu kekeluargaannya justru jadi penghambat untuk dia transformasi untuk melompat lebih tinggi. Nah, itu kritikalnya begini juga. Dalam hal kita memberikan sanksi ataupun yang lain, unsur itu juga cukup kental karena kita tahu juga harus mengerti human itu syarat juga dengan ya manusia, kesalahan. Ya, kita juga harus cukup punya hati melihat apa yang dilakukan. Dia melanggar nggak 4 value. Kita biasanya kalau gampangnya kita bilang mau atau nggak mau, mau atau mampu gitu ya, nggak mau atau nggak mampu gitu ya. Ya kalau hal yang memang melanggar integritas nggak ada ampun. Tapi kalau yang memang harus dididik ya oke lah, kasih toleransi. Jadi akhirnya memang pada saat KPI ataupun hasil yang memang kita mau sebut tadi performance based, tetap ada cushion ataupun bantalan kekeluargaan, tapi at certain level, begitu, nggak bisa saklek. Tapi kalau hanya full semuanya kekeluargaan semua bantuin ini lama-lama, ya yang paling berat penting tadi juga. itu tuh ya. Jadi urusan performance itu udah very clear, sangat itu angka, udah ada cara ngukurnya, faktual basis data nggak bisa diperdebatkan lagi gitu ya. Cuman gimana caranya menuju ke sana itu bisa di keluarga besar. Itu bagus tuh. Aku belajar di situ tuh. Pak, karena waktu kita nggak panjang, Pak. Aku pengen ngelompat, ini mudah-mudahan jadi pertanyaan terakhir saya, ke masa depan ya. Karena di Bluebird sendiri punya kebijakan 50-30 tuh Pak ya, tentang emisi Pak, tentang keberlanjutan. Ya betul ya, 50% emisi harus berkurang dari operational tahun 2030. Tahun 2030. Jadi 50%, 30 itu tahun 2030 gitu ya. Kemudian ada program yang 3, Blue Sky, Blue Sky, Blue Life, Blue Corps ya. Nah, itu boleh Pak diceritain karena ini kan training Pak ngomongin tentang environmental ini Pak ya. Pertama adalah apa itu, yang kedua pertimbangannya apa? Kenapa kok Bluebird mengarah ke sana? Jadi pertama kita mengerti bahwa perusahaan itu juga perlu punya tanggung jawab sosial, itu satu dulu mindsetnya. Tapi menurunkannya gimana? Dulu kita juga memang sudah punya yang namanya CSR ataupun hal-hal yang memang kita bantu, tapi itu masih dalam skala yang kecil. Nah kita akhirnya tahun lalu kita luncurkan dan kita rumuskan, dari kita kumpulkan kegiatan kita yang ada dalam 3 pilar itu. Kita bukannya belum melakukan, tapi kita belum memformulasikan dan mentargetkan. Dan dasarnya itu, kita mengerti bahwa perusahaan perlu punya tanggung jawab sosial. Dan kita bagi terhadap 3 pilar itu, terhadap alam, terhadap manusianya, dan terhadap korporasinya. Nah, salah satu yang paling simpel adalah, ya memang karena kita kendaraan yang mengeluarkan emisi harus kurang. Nah, itu memang sudah tren di dunia dan memang harus diikuti dan semua negara pun juga mengikuti. Nah, kita yang termasuk kontribusi cukup banyak dalam arti kendaraan kita berjalan, walaupun itu juga bisa dibilang harusnya naik taksi semua, jadi yang kendaraan pribadi lebih dikit ya dimasuk. Nah, kita pledge itu dengan beberapa cara. Lalu yang Blue Life itu yang kita sudah jalankan terhadap beasiswa, terhadap bagaimananya. Kita berikan beasiswa terhadap anak-anak dari pengemudi. Ada hampir 37.000 murid yang kita jalankan udah berapa puluh tahun. Lalu terhadap women empowerment yang memang kita sudah berikan yang namanya Bluebird Kartini. Kita mengempower pengemudi wanita ataupun juga istri dari pengemudi untuk bisa mendapatkan income selain dari suaminya. Lalu juga terhadap hal-hal yang memang bersifat life ya. Mengumrohkan, menjalankan beberapa CSR bagian gitu. Nah, kalau yang Blue Corps, untuk memastikan bahwa korporasi ini berjalan bisa sustainable dengan cara ya harus GCG-nya benar, standarnya benar. Nah, dengan kita buat framework itu, orang jadi punya panduan. Kenapa kita luncurkan ada panduan? Kalau enggak,
ya itu tidak long lasting dan gitu. sporadik jadinya. Sporadik akhirnya, dan kita yang paling kita kuat adalah targetnya yang paling besar tadi, pakai ngurangin karbon ya. Iya. Nah itu kan sekarang lagi rame nih ya, lagi Bluebird udah deal sama BYD ya. Belum. Oh belum ya, atau mengarah ke sana Bukan. salah beritanya. Memang kita menggunakan BYD, Oke. tapi kita juga menggunakan Tesla, kita menggunakan Hyundai dalam kendaraan elektrifikasi kita. Kemarin pas lagi pitching belum putus. Kita sudah pakai 3 kendaraan itu. Kita paling banyak menggunakan BYD untuk kendaraan kita. Nah, dalam pembelian ini tentunya kita akan memberikan melihat mana potensial kendaraan yang memang kita pakai. So far yang kita pakai di BYD berjalan dan kita rencana akan menambah. Tapi deal dan bicara dengan BYD tentu masih panjang ya. Ya perlu lah. Kalau beli mobilnya kan gampang, tapi the behind the scene-nya kan yang memang perlu disiasati. Targetnya mau berapa persen dari total armada akan electrification, akan pakai kendaraan listrik? Nah, kita kalau melihat tahun ini rencananya 500. Tapi tergantung supply juga nih dengan yang persiapannya. Tapi kalau kita lihat lagi ada hampir 10% yang kita perlu siapkan kendaraan dalam tahun berapa, Pak? Tahun 2030 seharusnya paling tidak 10%. Udah pakai listrik ya. Apakah kita bisa mempercepat atau enggak masuk? Tapi target kita bukan hanya elektrifikasi. Karena target kita mengurangkan karbonnya 50%. Pengurangan karbon itu yang orang banyak ngelihat yang fancy-nya adalah pakai mobil listrik. Tapi ingat kita sudah pakai 2000 CNG, which is carbon reduction-nya juga hampir 50%. Kita akan menambah kendaraan CNG. Karena tujuannya mengurangi karbon. Mengurangi karbon juga bisa dengan karbon offset. Atau converter gitu dipakai nggak? Nggak ada, Pak ya? Converter belum ada. Tapi converter itu CNG maksudnya ya. Oh, diubah jadi CNG ya? Iya, jadi pakai CNG. Jadi bisa dual engine ya, dual sumber ya. Ada gasoline sama CNG. Lalu bisa meng-offset dari sisi karbon, dan itu banyak hal yang memang bisa dilakukan untuk memperbaiki lah hal itu. Senang banget dengar ceritanya Bluebird, karena ya 7 tahun yang lalu everybody's talking about Bluebird in a different way than how people talk about Bluebird today. Dan story itu story yang very inspiring, Pak. Ya, Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang nyimak nih, baik yang episode yang sekarang atau episode sebelumnya, kalau belum nonton episode sebelumnya, saya sarankan gali lagi ke belakang di channel saya, cari di episode sebelumnya karena itu seru banget. Pak Sigit, terima kasih banyak untuk inspirasinya, Saya terima kasih, Dok. Saya belajar banyak dari Pak Sigit dan terbakar nih motivasinya nih. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam.